Yang setuju katakan amin. Amin. Makanya Alkitab itu buku kehidupan yang luar biasa. Ya. Kalau saudara mau jujur tentang kehidupan, baca Alkitab. Karena di sini nih yang baik yang ditulis, yang buruk yang ditulis, saudara. Ya. Jadi ini benar-benar buku penuntun kehidupan dengan maksud apa? Ketika saudara paham, ketika saudara mengetahui, ketika saudara mengerti, maka saudara bisa memilih hidup yang benar di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Maka berhentilah mereka apa? Dengan muka murah. Garis bawahi. Saya dapat satu pengertian ini. Mereka tidak kenal Yesus bukan karena mereka punya muka yang muram, wajah yang muram, bukan, saudara. Bukan, ini tidak bicara tentang kondisi fisik muka Anda, saudara. Tapi saya ingin sampaikan, saudara, muka muram adalah cermin ekspresi wajah seseorang. Muka muram ini mencerminkan ekspresi dari wajah seseorang, dan ekspresi wajah itu mencerminkan isi hati kita. Yes. Betul? Yes. Coba tengok kiri kanan, saudara. Kira-kira wajahnya seperti apa, saudara? Wajahnya muram atau wajahnya berseri-seri, Bapak Ibu saudara? Senggol, saudara. Jangan muram dong. Iya, senggol ya. Yang untunya ompong nggak apa-apa, saudara. Untuk ompong nggak mencerminkan hati kok, enggak, saudara. Ekspresi wajah itu mencerminkan hati, Bapak Ibu saudara. Perhatikan baik-baik. Makanya jadi orang Kristen sering-seringlah cermin, Bapak Ibu saudara. Sering-seringlah lihat kaca, saudara. Tidak boleh jadi orang Kristen itu wajahnya muram, tidak boleh, saudara. Wajah kita harus berseri-seri. Amsal 15 ayat 13 berkata gini, hati yang gembira membuat Allah. Gembala ini semangatnya luar biasa, Bapak Ibu saudara. Amsal 15 ayat 13 berkata gini, hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Kelihatan, saudara. Iya, Pak ya? Iya. Coba kalau saudara suka, saudara lagi senang, saudara lagi gembira, gak usah disuruh, terpancar, ekspresinya terpancar. Apalagi ini awal bulan, tanggal muda, Bapak Ibu saudara. Kelihatan, saudara. Kelihatan, saudara. THR. Lagunya juga masih semangat, saudara. Tapi kalau sudah tanggal-tanggal tua, saudara, kelihatan kok, ya. Kelihatan. Nanti pilihan lagunya apa, saudara? Hancur dah. Tapi di sini tidak ada. Dalam namanya Yesus. Sama. Banyak di sana, saudara. Nah, wajah hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati dikatakan apa? Mematahkan semangat. Muka muram itu menggambarkan hati yang sedih, hati yang sumpah. Iya, ya, saudara. Nah, saya tanya, kalau saudara lagi sumpah, wah, banyak pikiran nih, banyak tanggungan, saudara. Kira-kira saudara bisa melihat jernih nggak? Bisa melihat dengan jelas nggak? Bisa melihat dengan teliti nggak? Halo? Halo? Kenapa? Sumpah, Pak. Biarpun di depan sana ada Hartono, barang-barang elektronik menarik juga, sumpah, Pak. Ya, ya, saudara ya. Kenapa? Lagi ruwet. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi dari dua orang murid yang berangkat ke Emmaus. Sumpahnya mereka kenapa? Yesus yang mereka andalkan,
Yesus yang mereka harapkan menjadi sang pembebas, menjadi sang pahlawan untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, dari tentara Romawi yang diidolakan, yang diidam-idamkan, mati meninggal, hilang sudah. Harapannya, impiannya buyar sudah. Makanya muka mereka muram. Terus apa lagi yang bisa bebaskan kita? Terus apa lagi yang bisa melepaskan kita? Siapa lagi yang bisa menolong kita? Siapa lagi yang bisa mengadakan mujizat demi mujizat? Tapi mikir Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Yesus datang mendekati, ajak ngobrol saudara, pikirannya lagi kalut saudara, terus nggak fokus, sumpah saudara. Dia bilang, aduh aku balik lagi kerjaan lama saudara. Kalau Bapak Ibu baca Injil yang lain, sama murid-murid yang lain juga kembali ke kehidupan yang lama, menjadi nelayan. Balik lagi Bapak Ibu saudara. Tapi hari ini saya mau beritahu, Yesus tidak pernah berubah. Amin. Kemarin, hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tidak perlu pernah berubah buat saudara dan saya. Nah, kami bagaimana caranya supaya kita tetap mengalami kuasa kebangkitan? Ya, karena Paulus menasihati jemaat Filipi ini, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Saudara harus kenal siapa Allah saudara, siapa Yesus saudara. Saudara juga harus mengalami kuasa kebangkitannya. Baru hidup saudara berarti, baru hidup saudara akan menjadi terang, menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ada dua hal yang harus kita kerjakan supaya kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Yang pertama, set your heart, tetapkan hatimu. Itu yang pertama. Tetapkan hatimu. Hati itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, Pak Yasmin. Baik buruknya seseorang, beriman atau tidaknya seseorang, yang tahu hanya Tuhan. Saat ini saudara hadir di gereja, dengar khotbah saya tidak tahu hati saudara seperti apa. Apakah benar hati saudara ada di sini dan sungguh-sungguh dengar firman? Saya tidak tahu Bapak Ibu. Fisik, yes, saudara ada. Mata, yes, saudara melihat saya. Tapi hatinya lari kemana? Kita tidak ada yang tahu saudara. Mungkin ya, waduh, jemuran. Saya kepikiran soalnya jemuran saya juga di luar Bapak Ibu Saudara ya. Dan hujan gak bisa diprediksi Bapak Ibu Saudara ya. Gak bisa diprediksi. Kita berangkat terang, tiba-tiba ada yang telepon, Sidoarjo hujan gede. Waduh, ya apa saudara? Kadang-kadang kita seperti itu, kita hadir di sini, tapi sudah mikir, iya ya, besok tanggal 10 betul ya? Ya, tanggal 10 ada yang tanggal 10 harus bayar listrik saudara. Bayar listrik saudara. Makanya tetapkan hatimu. Ya, juga kita lihat sebentar. Lukas 24 ayat 25. Lukas 24 ayat 25. Perhatikan ya, setelah mereka bicara dengan siapa? Dengan Yesus. Dan murid ini, dua murid ini tidak mengenal Yesus. Ayat 25, kita baca sebentar. Ya, ayat 25. Lukas 24 ayat 25. 23. Lalu ia huruf besar. Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka apa? Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para saudara. Lamban hati itu bicara tentang keraguan-raguan, bicara tentang bimbang,
Bicara tentang apa? Tidak percaya dengan apa yang dikatakan para nabi. Segala sesuatu tentang Yesus itu sudah dinubuatkan. Baik dari kelahiran, kematian, kebangkitan, naik ke surga, datang kembali untuk yang kedua. Itu sudah tercatat di perjanjian lama. Sudah ada ratusan tahun. Sudah disampaikan oleh para nabi. Nabi-nabi sudah sampaikan akan lahir. Yesaya 9 kalau tidak salah ya. Akan lahir bagimu, akan seorang lahir penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Sudah dinubuatkan, sudah disampaikan. Apa persoalan utama dari orang percaya? Hatinya kadang-kadang up and down juga. Ya. Oh, kalau kita lagi diberkati, semua dalam keadaan baik, apa yang kita inginkan terjadi, wah, God is good. Tuhan itu baik, luar biasa Tuhan itu. Wah. Tapi ketika segala sesuatunya tidak terjadi sesuai harapan, kira-kira ngomongnya apa? Tuhan itu maha kasih. Kita gampang ragu, gampang bimbang. Hari ini saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara. Jadikan Paskah ini satu momentum kebangkitan. Untuk saudara tetapkan hati sekali Yesus dalam Yesus. Sampai percaya, tetap percaya, selama-lamanya percaya. Dijawab doanya, dijawab nggak dijawab, tetap percaya. Ditolong nggak ditolong, tetap percaya. Saya mau bilang Bapak Ibu Saudara ini, Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Allah itu mengasihi saudara. Amin. Dia Allah yang sangat mengasihi saudara. Terbukti apa? Dia rela mati di atas kayu salib ganti saudara dan saya. Ya, ada dua ciri dari kasih Allah buat saudara dan saya. Saya pengen saudara nangkep, saudara ngerti, saudara imani, saudara hidupi, dan saudara juga lakukan hal yang sama kepada Yesus. Saya mau bilang ini, kasih Yesus itu unfailing love. Tidak putus-putus. Cinta Yesus itu tidak putus-putusnya buat saudara dan saya. Yang kedua, cinta Yesus itu unconditional love. Cinta yang tidak dipengaruhi dengan situasi, kondisi, keadaan saudara. Halo, dengar baik-baik. Saudara jahat, nggak jahat, Allah tetap mengasihi saudara. Saudara bertobat, saudara nggak bertobat, Allah tetap mengasihi saudara. Saudara setia, nggak setia, Allah tetap mengasihi saudara. Itu kasihnya Allah. Dan saya pengen tanya, bagaimana kasih saudara terhadap Tuhan? Halo, bisa nggak seperti Ayub? Atau saudara jadi istrinya Ayub? Kita harus memiliki level kasih seperti itu. Dijawab nggak dijawab, Tuhan aku tetap mengasihi. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya. Roma, coba saudara, saya tiba-tiba terpintas saja. Roma, mudah-mudahan. Roma pasal yang kelima. Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Ya, amin.
Ayo kita baca sama-sama Roma 5 ayat 8, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Berdosa. Kita masih berdosa. Itu kasih-Nya Tuhan. Unfolding love dan unconditional love. Nah, kalau Allah di dalam Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya seperti itu, bagaimana kita? Masa saudara cuma sekedar jadi jemaat saja lah, sekedar jadi jemaat, jadi orang percaya. Jadi orang percaya itu good, baik saudara. Tapi tidak cukup. Saudara di dalam mengiring Yesus, di dalam mengikut Yesus, saudara hanya sekedar percaya, tidak cukup. Bahasa Inggris itu kata percaya itu ada dua, believe and trust. Nah, believe itu gini, ya boleh percaya, boleh enggak, suka-sukanya aja. Nah, Believe or it, believe or not, saudara boleh percaya, boleh enggak, bebas, enggak ada konsekuensinya. Nah, saudara jangan jadi believe toh, jangan sekedar jadi orang percaya. Oh iya percaya, Yesus itu juru selamat, Yesus itu penebus, Yesus itu penyembuh, Yesus itu sudah mati. Hanya sekedar gitu. Tapi tingkatkan level percaya saudara menjadi trust. amin. Apa artinya trust? Trust itu gini, mempercayakan. Nah, beda saudara. Halo, saudara nangkep? Yes. Kalau percaya itu ya harus percaya. Tapi kalau mempercayakan, saudara menyerahkan hidup saudara. Tuhan, ini aku Tuhan, ini rumah tanggaku Tuhan, ini pekerjaanku, ini bisnis, ini anak-anakku, percayakan Bapak Ibu saudara. Oke. 2011 saya mengalami satu goncangan di mana saya waktu ngadepin itu saudara, saya nggak bisa mikir. Kenapa saudara? Karena waduh, saya nggak punya job, saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya deposito uang dan sebagainya. Sementara kehidupan harus berjalan. Anak saya 3, yang pertama masih sekolah semua saudara. Saya sama istri, waduh gimana caranya ini? Ke depannya gimana? Sekolah anak-anak saya mana? Satu SMA, kuliah, sampai sudah kerja, baru masuk kerja. Tanggung, yang kecil SMA kelas 3, yang 2 semester 5, semester 6. Iya semester 6. Tanggung semua Bapak Ibu saudara. Waduh, saya sudah pelayanan, tapi karena satu peristiwa, akhirnya saya ditendang lah kasaran seperti itu. Sehingga kami bingung, ya, kami bingung bagaimana menyekolahkan anak-anak, membiayai sekolah anak-anak. Jangan lagi biaya hidup ke depan itu kita nggak tahu sudah. Nggak tahu. Saya sampai menghubungi satu hamba Tuhan di Sidoarjo. Saya datang ke beliau, saya bilang sama beliau, saya mau minta tolong. Anak-anak saya semua pelayanan bisa musik. Saya minta tolong gini, Bapak boleh pakai anak saya, mau dijadikan apa aja silakan. Tapi saya minta tolong anak-anak saya biar lulus, biar selesai dengan tamat gitu ya. Yang SMA selesai lulus SMA, yang kuliah tanggung semester 3, jadi semester 4 kan selesai. Tolong Pak, biayain. Bapak pakai anak-anak saya suruh main musik kayak suruh apa boleh. Terus hamba Tuhan ini bilang ini, kamu itu hamba Tuhan bukan? Kamu itu gembala beneran atau gembala upahan? Bukannya saya dikasihani, saya dimarah-marahin, saya dituding-tuding. Kamu mana gimana? Kamu yang harus tanggung jawab. Ayo bangkit. Amin. Percaya. Kamu percaya Tuhan
mau minta belas kasihan malah dimarah-marahin saudara. Saya bilang, tapi tahukah apa yang terjadi saudara? Itulah kuasa kebangkitan. Ya. Dengan caranya saya juga nggak ngerti saudara. Pokoknya kemudian saya bangun iman saya kemudian tetapkan hati saya fokus kepada Tuhan. Setiap malam saya, istri, anak 3 bangun mesbah. Kita nyanyi. Tidak bisa doa Bapak Ibu Saudara, karena terlalu sumpah. Makin nemen saudara. Bingung mana dulu, saudara bingung. Akhirnya nggak minta apa-apa wis Tuhan terserah Tuhan. Istri saya lebih ekstrim. Ini ada di istri saya, bisa ditanya. Dia lebih ekstrim gitu. Tuhan, kalau memang suaminya, saya maksudnya, kalau saya suaminya itu salah berdosa, kalau kita ini berdosa, wis Tuhan, gak usah repot-repot, matiin kabur. Nanti tanya, lebih ekstrim saudara. Gak tahu saya. Sekalian ya. Itu iman apa emosi dalam diri sebenarnya. Tapi saudara bisa bayangkan begitu sumpahnya kami. Bisa mikir saudara, sampai akhirnya saudara ya kita ngumpul, kita nyanyi, nangis saudara, tidak doa, tidak permohonan, tidak ngerti sudah, tidak bisa apa-apa. Tapi tahukah saudara apa yang terjadi? Ketika kita set your heart, saudara tetapkan hati saudara, jangan jadi hati yang lamban, ya, ragu-ragu, bimbang, saudara. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Amin. Amin. Di Yesaya 65 nanti baca. Sebelum kita ngomong, Tuhan itu sudah dengar. Halo? Amin. Sebelum kita ngomong, Alkitab mencatat ini, Tuhan sudah dengar. Sebelum kita minta, Tuhan sudah jawab. Dahsyat loh Tuhan kita. Amin. Makanya tetapkan hati percaya sama Yesus. Ya, jangan pikir gini, kapan Pak? Bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Tetapkan percaya saja sama Tuhan. Tetapkan hati kita percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, cepat saja. Ya, kalau terusan nanti bablas saudara. Yang pertama, untuk kita mengalami kuasa kebangkitan, set your heart, tetapkan hatimu. Yang kedua adalah set your mind, tetapkan pikiranmu. Coba saya mau tanya, saudara merasakan perbedaan nggak ketika saudara cinta mula-mula, ya, baru percaya Yesus, dengan sekarang setelah mungkin sekian tahun saudara ikut Tuhan, percaya Tuhan? Coba, saudara ada perbedaan enggak? Perbedaan dari Tuhan kepada saudara. Yesus kan bilang ini, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang punya kerajaan. Seringkali saudara, kenapa Yesus bilang ini? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka yang punya kerajaan surga. Itu dengan kata lain, Yesus kepengen saudara itu punya iman seperti anak kecil. Ya benar. Saudara waktu pertama kali bertobat terima Yesus sebagai Tuhan, saya percaya semua pasti ngalami. Waktu kita doa, Tuhan tolong, Tuhan datang. Saudara butuh sesuatu, Tuhan kirim. Iya iya. Halo. Gak pernah alami kabeh. Tapi sekarang bagaimana saudara? Rasanya itu Tuhan jauh. Rasanya itu Tuhan kok tidak dengar. Saya mau bilang ini, Tuhan tidak pernah berubah dulu sekarang sampai saat ini. Yang membuat cepat dan lambat adalah pikiran kita, saudara. Pikiran orang dewasa itu bulat, jelimet, jelek intik, saudara. Kuat, ya.
Ada orang lumpuh, bukan lumpuh, ada orang sakit di tepi kolam Bethesda 38 tahun. Ya kan? Waktu Yesus datang, Yesus tanya gini, maukah engkau sembuh? Ada yang nggak ngerti pertanyaan Yesus? Di sini ngerti semua kan? Maukah engkau sembuh? Nah, itu jawaban yang benar. Jawaban yang simple, jawaban yang sederhana, jawaban yang to the point. Tapi Alkitab mencatat apa? Orang sakit ini ngomongnya apa, saudara? Ditanya sudah enak-enak loh, gampang, simple. Maukah kau sembuh? Jawabannya ruwet, saudara. Ya, Tuhan, gak ada yang ngangkat sementara airnya goncang. Maka yang pertama nyemplung, sembuh. Emang Tuhan nanya? Apa urusannya kata Tuhan? Emang gua pikirin? Kan Yesus cuma tanya, maukah engkau sembuh? Ya, kita ini harus set your mind. Saudara gini ya, puji Tuhan saudara sudah mengikut Yesus tahunan, puluhan tahun. Tapi ingat, harus tetap set your mind. Kalau saudara nggak tetapkan pikiranmu, pikirannya bisa kemana-mana loh saudara. Ya toh, iman kita itu bisa kalah dengan pikiran kita loh. Ya Pak ya? Yesus ngadain KKR. Berbondong-bondong banyak orang datang ikut Yesus sampai jauh malam. Terus Yesus bilang gini, murid-murid bilang gini, guru, suruh mereka pulang, mereka lapar. Betul ya? Yesus ngomong apa? Kamu harus kasih makan. Coba, murid tuh, ini murid tuh, level murid yang berjalan dengan Yesus sudah sering lah, mungkin 24 jam ikut Yesus, namanya murid, Bapak Ibu Saudara. Oh, melihat dengan mata mujizat-mujizat, kesembuhan, kelepasan, semua terjadi. Dengar firman lebih kenyang, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesus bilang ini, kamu harus kasih makan. Jawabannya apa? Jawabannya berdasarkan pikiran. Guru, gimana beli makanan? Roti boy nggak ada lagi saudara ya. Roti boy atau roti kau saudara? Di bawah ada nggak? Saya suka loh. Lihat sini. Mereka jawabnya macam-macam saudara. Beli di mana? Roti seharga berapa itu? 200 dinar pun nggak cukup. Ya. Bandingkan dengan anak kecil. Dia dikasih bekal sama mamanya apa? 5 roti dan 2. Apa terpengaruh? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Dia kasih bawa, dia bilang, kita mikir juga ya. Kenapa kita tidak mengalami kuasa kebangkitan? Karena kita selalu bermain logika, selalu bermain pikiran. Itu kan zaman dulu, 2000 tahun yang lalu. Sekarang ada. Dengar baik-baik. Kuasa kebangkitan Yesus masih bagus. Ketika kau tetapkan hati terus percaya Yesus, dan kau tetapkan hati untuk mencari perkara-perkara di atas. Kolose pasal yang ketiga. Coba kita baca sebentar. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Mari kita baca sama-sama. Kolose 3 ayat 1 dan 2. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Cari perkara
atas. Jangan perkara-perkara yang jasmani, yang berubah besok gimana. Percaya, dia Jehovah Jireh. Allah yang sanggup mencukupi memenuhi segala kebutuhan keperluan menurut kekayaan kemuliaan Yesus Kristus. Oh, masa karya enak? Enggak, sama. Kita pernah ngalami. Istri saya pernah bilang ke anak-anak, bilang ini, besok kita puasa ya. Gak ada beras ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kan gak mungkin ngomong ke anak-anak gak ada beras. Istri saya punya hikmah. Dia bilang ini, ayo kita sekali-kali belajar puasa. Aslinya gak ada beras. Jadi jam 9, jam 8, jam 9 ketika kumpul, saya bilang besok kita puasa, belajar puasa. Saudara, anak saya yang kecil masih SMA waktu itu, masih sekolah. Dia masuk kamar. Dia tahu ngapain, dia berburu. Saya tahu kondisi kami, ya sudah, memang tidak ada. Oh gimana? Tapi Tuhan itu tidak pernah terlambat menolong saudara. Jam 10, jam setengah 11 kalau tidak salah. Pintu pagar rumah itu ditutup, kenceng banget. Kita sampai kaget semua. Wah, kok gedornya itu kayak orang panik gitu, kaget. Akhirnya kami keluar, saya dan istri dulu. Ada salah satu kenalan, dia datang, dia bilang ini, Bu, maaf ya malam-malam, tapi ya sudahlah biarin lah, tak gedor soalnya dari kemarin loh, saya lupa terus, gak keburu terus, sambil buka bagasi mobil. Ini sudah berapa hari ada di bagasi nih, mau tak anter, gak keburu, lupa lah, apalah. Malam ini baru ingat tuh saya tak gedor aja, gak apa-apa semalam juga. Ibu ada beras. Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Tapi dia datang tepat. Percaya saja. Jangan sampai pikiran kita ini goyah, Bapak Ibu. Gak tanggung-tanggung kalau Tuhan ngasih itu 2 karung. Kenapa? Karena anak saya 3-3-nya laki semua, biar kan masa pertumbuhan, saudara ya. Jadi tahu dikasih langsung 2 karung. Wah, luar biasa. Makanya saudara, kalau kita katakan gini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, terus apa baca? Bukan yang di bumi, ya, bukan yang di bumi. Kita baca lagi, Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga. Filipi 3 ayat yang ke-19. Ya, Filipi 3 ayat 19. Mari kita baca sama-sama 2-3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Kalau kita udah set your mind, maka pikiran kita udah gitu terus. Wah, aku pengen ini, wah aku pengen itu, wah segala macam. Bahwa sudah mau diberkati Tuhan, mau ngalami kuasa kebangkitan, indikatornya gampang. Kalau saudara dapat berkat, hak
hal pertama yang muncul di pikiran apa? Memberkati. Luar biasa rohani kok ini saudara. Yang muncul di pikiran saudara apa? Diskon 50 plus 10. Saudara. Gampang indikatornya. Ya, kita mau perkara-perkara di atas atau perkara dunia? Itu indikatornya. Bagaimana saudara memperlakukan keuangan saudara? Itu indikatornya. Oh, saudara pertama gini, saudara terima berkat, yang diingat adalah, oh puji Tuhan, ini berkatmu. Aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Itu Pak, tapi tunggakannya akhir, tanggungannya akhir, dia nggak apa-apa dipikir juga saudara. Tapi ketika saudara pertama itu muncul, oh ini lagi diskon, nah itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau bilang buat Bapak Ibu Saudara, Masih lama Pak? saya jadi curiga sudah. Enggak, kalau sudah habis ya. Jadi cuma dua hal aja ya. Set your heart dan set your mind ya. Saudara punya iman, itu memang karena iman yang membuat kita berkenan di hadapan Tuhan ya. Tapi kalau saudara tidak mau tetapkan hati dan tetapkan pikiran, bahaya. Saya tidak perpanjang firman Tuhan, biar firman ini menjadi berkat buat kita semua di hari raya Paskah ini. Mari kita mengalami kuasa kebangkitannya. Saudara mulai berubah kehidupannya. Ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Bagi banyak orang. Mari tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih sudah selesai sampaikan firman. Biar Roh Kudus sendiri yang menguraikan lebih jauh, lebih dalam dalam kehidupan umatmu, gerejamu di tempat ini, sehingga mereka benar-benar mengalami kuasa kebangkitan-Mu dan gerejanya akan dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau beri. Berkati semua penata layanan, baik para pemuji, para pemusik, guru sekolah minggu, berdoa, usher Tuhan, semua yang terlibat. Tuhan memberkati gembala, Tuhan memberkati pengurus, Tuhan memberkati sidang jemaat yang dengan kesetiaan mencari wajah Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari bersama katakan amin. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan Kau beriku. Ku percaya Kau selalu bersama. Yes, tak pernah tinggal. Ku bersyukur firman yang begitu indah. Terima kasih atas kehadiran Tuhan. Terima kasih atas Allah Roh Kudus. Kami boleh belajar, kami boleh mengerti. Tuhan, jadikan pikiran kami seperti anak kecil. Jadikan kami seperti apa yang Kau kehendaki. Kami tidak mau punya pikiran ruwet. Kami tidak mau punya satu pandangan yang sumpah. Biarkan Allah Roh Kudus membukakan pikiran kami, membukakan segala apa yang baik yang Tuhan mau kerjakan. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Tuhan. Biarkan Tuhan setiap hari dari hari ini
hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan, kami akan melihat kemurahan Tuhan. Kami akan melihat kemurahan anugerah. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Pak Zakaria. Tambahkan hidup, tambahkan segala sesuatu yang baik. Allah El Shaddai yang akan memenuhi, Allah El Shaddai yang akan selalu menyertai hamba-Mu. Biarkan Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, firman Tuhan yang dibentangkan, Kristus yang akan menjadi pusat. Terima kasih Tuhan, jagai pelayanannya, tambahkan pelayanannya, berkati kehidupannya, baik dari anak-anak, apapun yang belum dipikirkan, yang belum timbul dalam hati, Tuhan akan sediakan. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Zakaria. Gak ruwet-ruwet, gak sumpah lagi. Iya saudara, benar saudara. Jangan sekali-kali punya pikiran ruwet. Jangan punya pikiran yang sumpah saudara. Kalau sudah ada masalah, langsung Tuhan baik. Kalau ada masalah, langsung berkata Tuhanku dahsyat. Kalau ada masalah, tenang, tabungannya yang sudah akeh. Ya, saya begitu sangat bersyukur saudara. Dalam kehidupan ini, saya menaruh hidup saya itu gini saudara. Hari ini adalah hari terakhir saya. Kalau besok Tuhan panggil, aman. Aku gak mau ruwet. Aku gak mau sumpah. Gitu saudara. Pikirkan hari ini yang dirimu tuh terakhir di bumi. Supaya apa? Gak mikir sing sumpah-sumpah. Serius. Kenapa pikir sing sumpah? Aduh, nanti setahun ke depan apa? Aduh, besok kayak gimana? Aduh, bagaimana? Gak usah ruwet. Bener itu bener Pak. Itu bener itu. Pikirkanlah hari ini dirimu berbuat apa yang untuk Tuhan. Tuhan akan menjamin hidupmu. Saya berkata gini, kita berdoa sama Tuhan, jangan kira kita masalahnya lebih besar ada. Enggak saudara, podo. Kita tuh sama-sama. Sik mangan. Sik boto. Apakah kita akan mikir? Mikir. Tapi perbedaannya itu begini. Kita semua itu anak-anak raja. Kita itu adalah semua anak-anak yang ditanggung oleh Tuhan. Itu yang terkonsep dalam pikiran saya. Jadi apa? Saya nggak takut saudara. Kalau besok dipanggil Tuhan, haleluya, gampang. Ya, terus kok, piye? Loh, kalau saya ngomong ini uang apa? Uang sewanya berapa? Mendelik semua saudara. Iki, tapi saya cuma percaya Tuhanku El Shaddai, Allahku itu akan mencukupkan. Lo gak pusing saudara. Tadi jam 7 wis ditransfer Pak, sampai Tuhan Pak. Lo iya, lo aku aduh. Allahku akan memenuhi. Gitu dong. Ya. Kok gini dalam Yesus. Kok gini dalam nama Yesus. Ya, kita belajar. Saya pun belajar. Kita semua keluarga adalah keluarga surga. Kita punya konsep ya tadi. Tetapkan hati, tetapkan pikiran. Jangan bilang, wes jadi wong Kristen podo ae. Sorry. Nek dirimu besok dipanggil Tuhan. Podo tangga. Belum tentu. Ya. Tadi jelas itu bukan kebetulan Pak. Tadi ada yang mendatangi saya, serius sebelum ibadah berkat dimulai. Jawabannya sudah terjawab. Tuh iya, tadi itu terjawab. Hidupmu harus engkau tetapkan. Hidupmu harus engkau setting. Pikirkan segala sesuatu yang di atas. Go, meneh segue entek
tenang, kojong teko. Yo. Kita ada pengalaman, Pak. Om Joni, serius. Waduh, kalau saya kaget, saya kaget. Saya bilang, oh, bukan ngomong. Enggak, saya mau berharap kepada Tuhan. Beneran, iyo. Malam itu sudah sama istri ngomong, yo, menit puasa yo, tenang yo, kita pokoknya berharap kepada Tuhan. Gak ada beras, serius. Sorry, dikletek. Kocong itu jadi ada. Nanti kapan-kapan lah, dia datang ke sini. Dia itu, makanya ini masih pergumulan doa saya. Tapi dia punya hati yang baik. Tiba-tiba datang, bawa beras. Serius, makanya kalau saya dari ngetik itu selalu nama kocong. Iya saudara, ya. Biarlah firman Tuhan ini tertanam. Firman Tuhan ini termentrai dalam hatimu, termentrai dalam pikiranmu, dan menjadi iman yang kuat, menjadi sesuatu yang pedoman yang begitu. Tanpa Tuhan aku mati. Wah itu saudara. Bukan tanpa sego aku mati, enggak. Tapi tanpa Tuhan aku mati. Itu yang benar. Itulah Allah kita. Amin. Ya. Biarlah Tuhan Allah yang menyertai, dan Allah yang akan selalu menyertai hidup keluarga. Begitu dahsyat. Ya. Kuasa kebangkitan, mengenal Tuhan yang lebih benar, mengenal Tuhan yang benar. Itu loh saudara. Jujur saudara, saya berdiri di RTG di tempat itu, kerinduan saya cuma satu. Setiap keluarga aku itu mengenal Tuhan yang benar. Aku gak pengen saudara untuk sesuatu yang wow, enggak saudara. Kalau semua punya ini terus habis itu punya iman tapi biarkan semua keluargaku punya iman, punya pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Nanti ada nih ya, pegang ya. Karena ada satu zaman yang akan Tuhan izinkan firman Tuhan itu akan diambil habis. Jangan sampai anda itu terlewatkan. Jangan sampai firman Tuhan ini digenapi satu-satu, digenapi satu-satu. Ayo, mumpung visa surga masih terbuka ini. Visa surga masih terbuka. Kemurahan Tuhan ini masih terbuka. Wah, pokoknya medeni enggak saudara. Seperti yang saya bilang, saya pikirkan hari ini, untuk hari ini. Karena apa? Kalau besok Tuhan panggil saya siap. Saya nggak takut. Karena semua ini adalah milik Tuhan, bukan milik Daniel Kosdianto, bukan. Nafiri keluarga Allah milik Tuhan, bukan milik Daniel Kosdianto. Soalnya sing tak akan terus orang. Bisa akan terus. Ya, yuk kita memberikan terbaik untuk Tuhan ya. Ayo untuk yang bertugas persembahan, haleluya. Wis, yo ngene lho, nek ngasih tugas itu yo ngene. Suami, ini aku seneng. Pak, biarkan nanti sing itu kecipratan. Ayo, Pak Stefanus. Engkau itu minggu depan suami istri. Ayo, doa. Iya, ini aku bersuka cinta ini. Iya, Pak. Mari saudara-saudara kita berikan doa. Di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini kita boleh bangkit. Bukan hanya bangkit sebagai Tuhan, tapi
Engkau telah bangkit sebagai penyelamat hidup kami, sehingga kami telah diselamatkan dari kematian. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua pengorbanan-Mu, dan biarlah tiba saatnya kami Engkau ajari untuk berbuat yang terbaik di tempat ini, Bapak Saudara. Dan biarlah benda mati yang kami akan persembahkan di Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga semuanya ini Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu di tempat ini, Bapak Saudara. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang memberi, dan biarlah kami semua boleh menerima berkat sukacita daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, mari saudara-saudaraku semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Begitu besar kasih Allah pada kita selamanya. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin, amin, amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagia. Aku percaya anak cucumu tidak akan selamanya. Haleluya. Karena aku percaya tiada yang mustahil bagi orang. Begitu besar, begitu kasih Allah pada kita selamanya diberkati. Ini doaku, Tuhan mengubah miskin dan menjadi kaya. Aku percaya Dia merendahkan dan meninggikan juga. Yes, berbahagia. Aku percaya anak cucu. Amin, amin. Aku percaya tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar. Amin. Yuk. Jadi doaku, Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin, amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Tuhan, Tuhan berbahagia. Hey, yes, amin, yes. Aku percaya anak cucu tidak akan. Menggenapi firman, amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Begitu besar, begitu besar. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Doaku Tuhan, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Aku percaya anak cucuku tidak akan membina-bina. Karena Allah menggenapi firman, ya dan amin. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada mustahil. Hey.
anak-anak ya. Kita berdoa, kita bersahati untuk orang-orang tua, untuk anak-anaknya. Saya juga ujian ya, biarkan segala sesuatu yang Tuhan berkehendak dan memberikan hikmat dan memberikan sesuatu kebijaksanaan. Jika ada yang terbeban atau apa, boleh menulis di kertas, berikan kepada petugas, ke Mbak Lulu atau dari Cidewi atau Om Yo. Kita akan doakan setiap pagi, kita akan doakan setiap malam, tidak henti-hentinya. Oh gitu, ayo anak-anak muda kita maju, ayo maju, yang ujian. Ayo ujian, kita ulang. Ayo, kalau kamu didoakan juga nggak apa-apa. Ayo, haleluya, terima kasih. Ya, ada sini. Ayo, KFK, haleluya. Kita berdiri dan kita tutup juga ibadah ya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang kualami hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, setiap hari ini Tuhan terima kasih padamu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur. Sebab hari ini Tuhan, hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Yesus, kami mengucap syukur. Tak henti-hentinya ucapan syukur kami. Rasa begitu dalam. Kami naikkan kepada Allah Bapa kami. Kami tahu Tuhan, Engkau sangat disenangkan akan pujian kami. Engkau sangat disenangkan segala apapun yang kami berikan. Tubuh, jiwa, roh kami, pikiran kami menetapkan hati hanya untuk Kristus kami hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di penghujung dari ibadah ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba-Mu Tuhan dari Pak Sakania, kami mengucap syukur Tuhan. Segala sesuatu yang baik Tuhan boleh berikan. Segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan, biar Tuhan yang akan memberikan, yang tidak pernah dipikirkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini berdoa untuk setiap keluargaku yang mempunyai kelemahan tubuh, kelemahan dalam pikiran, kelemahan dalam hati yang sumpah. Di dalam nama Yesus, kami munculkan, kami tetapkan, kami selalu berkata di dalam nama Yesus, Allah kami El Shaddai, Allah kami adalah Immanuel. Engkau yang akan menjaga hidup kami. Kami tidak mau pusing lagi
Kau menunjukkan belas kasihan. Biarkan tulang-tulang ini lemah. Allah yang akan menentukan segala aliran-aliran darah yang dokter bilang ABC dalam nama Yesus tidak akan terjadi. Tuhan, berikan kami iman sebesar biji sesawi. Sudah cukup, karena kami punya Allah yang besar. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa untuk dari anak-anak kami itu. Besok minggu mereka menghadapi ujian. Berikan yang terbaik, hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, apapun yang merasa sumpah-sumpah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan yang akan mengajar mereka untuk menjawab segala soal-soal. Kalau mereka adalah anak-anak Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biarkan kami orang-orang tua memberkati mereka. Oh, haleluya. Terima kasih. Berkati mereka satu-satu. Ajar mereka untuk takut akan Tuhan. Ajarkan mereka untuk selalu dekat kepada Tuhan. Itu lebih dari cukup. Terima kasih. Kami semua Tuhan yang hadir. Kami mengangkat tangan karena kami tahu kami bodoh Tuhan. Saat kami menangis Tuhan tahu. Saat kami berdoa Tuhan tahu. Sehelai rambut kami jatuh Tuhan pun tahu. Biarkan kasih sayang dari Allah, cinta kasih dari Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus agar kami dekat dan dekat dan dekat dengan Allah kami. Dari hari ini, hari ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan, Allah Immanuel, Allah El Shaddai yang akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan bangkit dan kami akan pulih